itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKM. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pendengar renungan harian. Hari Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023, kembali bersama dengan saya, Pendeta Tri Septi Aditya, yang melayani di Resort DKE Puruk Cahu. Pada saat ini akan menyampaikan renungan harian dalam Perjanjian Lama, Hakim-Hakim, pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Sebelum saya membaca demikian bagi kita, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Kami siap mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi dasar kami berjuang dan melangkah dalam hari-hari hidup ini. Berkati kami semua pendengar renungan harian, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan berkesesuaian dengan firman Tuhan. Kami boleh diberkati satu dan yang lainnya melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 dengan perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu,
Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, "Aku mau mengatakan sesuatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simpson, "Pujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, "Engkau membenci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan." Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya. Selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia." Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikannya istri Simpson itu kepada kawannya bekas penggiringannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudari pendengar renungan harian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah masalah, baik masalah pribadi dalam kehidupan kita, bahkan juga masalah keluarga, tentu kita sering berpikir kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya, bahkan harus terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Namun yang perlu kita pahami bahwa kadangkala ketika masalah itu terjadi,
kita seakan-akan bisa marah dengan diri kita sendiri. Kita bisa putus asa, kita jenuh. Bahkan mungkin kita bisa hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tentu hal yang demikian akan terjadi dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, namun satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam firman Tuhan saat ini Allah punya rencana di balik semua hal yang diizinkan terjadi atas kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Ketika Israel masih merupakan perserikatan suku-suku, kitab ini memperoleh namanya dari berbagai tokoh yang secara berkala dibangkitkan Allah untuk memimpin dan membebaskan orang Israel setelah mereka mundur, setelah mereka ditindas oleh bangsa-bangsa tetangga. Para hakim datang dari berbagai suku sebagai panglima perang dan pemimpin masyarakat. Banyak yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri, sedangkan dikatakan beberapa orang pemimpin seluruh bangsa Israel, Samuel yang pada umumnya dipandang sebagai hakim terakhir dan nabi yang pertama, tidak termasuk dalam kitab ini. Bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa suatu putaran yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini, mereka berbuat dosa sehingga Tuhan memberi hukuman kepada mereka. Di dalam penderitaan mereka berteriak, memohon, meminta tolong. Maka dikatakan Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus hakim-hakim untuk memimpin, untuk melindungi mereka. Tetapi dikatakan yang sangat disayangkan adalah setelah hakim itu mati, mereka kembali berbuat jahat, kembali ke awal melakukan dosa. Oleh karena itu dikatakan Tuhan memberi kembali hukuman bagi mereka supaya mereka harus tetap menuruti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui bangsa-bangsa tetangga mereka, Allah memakai orang-orang itu untuk menindas bangsa Israel, supaya bangsa Israel dapat melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Melalui peristiwa itu, bangsa Israel juga kembali berbalik kepada Tuhan dan akhirnya mengikuti jalan Tuhan. Dalam konteks Hakim-Hakim 14 ini menjelaskan, dikatakan Bapak Ibu, bagaimana Allah memakai Simson untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Yang pertama, kita harus tahu siapakah Simson itu. Simson nazar Allah ketika masih di dalam kandungan, ia sudah dipilih, ia sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin rohani bangsa Israel. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kita melihat apa yang terjadi dalam pribadi Simson ketika ia pergi ke Timna, di mana ia melihat seorang gadis Filistin. Setelah ia pulang, ia memberitahukan ayah ibunya untuk mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Tentu hal ini membuat ayah dan ibunya berpikir, masa orang yang bersunat nikah dengan orang yang tidak bersunat? Tentu tidakkah ini menjadi pertentangan bangsa Israel, sehingga dikatakan ayah dan ibu Simson berkata kepada Simson, tidak adakah perempuan atau saudaramu atau di antara perempuan lain?
Tetapi dikatakan Bapak Ibu, Simson dengan tidak panjang lebar berkata kepada ayahnya, "Ambil dia bagiku, sebab dia kusukai." Tapi dikatakan ayah dan ibu Simson tidak tahu bahwa hal itu berasal daripada Tuhan. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena dikatakan pada masa itu orang Filistin menguasai bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nas firman Tuhan ini Allah memakai segala cara untuk menyatakan kasih kepada umatnya. Walaupun semua itu tidak mungkin kalau dilihat secara adat, hukum Allah bagi bangsa Israel, karena Allah yang merencanakan semuanya itu di bawah kekuasaannya, di bawah pimpinannya, di bawah kontrol dan ketetapan Allah. Dengan berani kita mengatakan Allah melakukan semuanya itu apa yang menurut Allah baik bagi dia. Istilah bahasa lain, ya Allah yang mengatur. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun percaya melalui persoalan masalah-masalah yang kita hadapi, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Apabila kita mengalami kesulitan, persoalan hidup, tentu hal ini lebih membawa kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di mana dikatakan juga di dalam firman Tuhan dari ayat kelima sampai yang terakhir, tidak hanya itu, Allah memakai ide Simson untuk membuat teka-teki. Dikatakan Bapak Ibu, dengan demikian selain itu sebagai cara, sebagai alasan bagi Simson untuk bagaimana mencari ide. Dikatakan kalau kita bandingkan dengan ayat 4 bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan. Walaupun sebaliknya yang terjadi, melalui ide ini Simson merancangkan teka-teki bagi orang pada waktu itu dengan pertaruhan atau janji, dapat kita lihat pada ayat 13. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Dan apa yang terjadi? Allah memakai istrinya untuk membujuk Simson sehingga memberitahukan rahasia itu kepada istrinya. Dan akhirnya ia memberitahukan dan mereka bisa menjawab. Dengan demikian, apa yang dirancangkan Allah bagi umatnya tidak pernah salah. Allah memakai hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Allah mendatangkan tantangan, diizinkan masalah supaya kita mengerti, supaya kita tahu pemeliharaan Allah tidak pernah berlalu begitu saja. Allah memakai Simson untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan juga mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel supaya orang Filistin tidak lagi bertahan untuk menguasai orang Israel, dan semuanya ini bagian dari rencana Allah bagi bangsa Israel agar mereka melihat bahwa Allah benar-benar memelihara hidup mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita sering kali mengalami permasalahan, pergumulan baik dalam kehidupan kita bahkan dalam kehidupan keluarga. Yang menjadi pertanyaan, sadarkah kita bahwa Allah itu luar biasa yang merancangkan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami telah mendengarkan sabda dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh meyakini bahwa kehidupan, perjalanan kami tetap terarah dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa memimpin, menolong, dan memberikan kami jalan keluar di dalam setiap permasalahan, pergumulan yang kami alami.
kebenaran firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami meyakini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti kedalaman firman Tuhan tersebut. Dan kami meyakini bahwa firman Tuhan yang boleh menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini melalui perenungan harian ini kami boleh saling menguatkan, boleh saling mendoakan satu dan yang lainnya, terutama bagi jemaat kami yang ada di Tumbang Baau dan Baangat pada saat ini. Bahkan kami mendoakan bagi kami semua pendengar renungan harian jemaat yang kami kasihi di tempat ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan, aktivitas yang kami jalani, kami percaya Tuhan tetap memberikan kami perlindungan. Tuhan memakai kami menjadi alat dan berkat bagi banyak orang, bahkan bagi keluarga kami masing-masing. Engkau juga memimpin kehidupan kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, memberikan kami sifat yang jujur, menjadi jemaat Tuhan yang adil dan juga takut akan Engkau. Kami semua menyerahkan pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua, sanak saudara, keluarga kami saat ini di dalam kasih Tuhan. Kami percaya keluarga kami, jemaat kami, semuanya tetap dalam kasih dan berkat Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga pada saat ini bagi setiap pelayan Tuhan yang ada di kawasan resort Gereja Kalimantan Evangelis, baik penetua, diakon, pendeta, vikaris, PPG pada saat ini. Kami yang melayani semua, biarlah kami melayani dengan ketulusan di dalam Tuhan. Memimpin kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil, agar melalui setiap pemberitaan firman Tuhan, tutur kata, perilaku hidup kami, semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan permasalahan di setiap jemaat, kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, mendatangkan kasih Tuhan yang luar biasa, membuka jalan bagi kami semua dalam setiap permasalahan dan pergumulan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pun percaya bukan karena kuat dan gagahnya kami di dalam melayani, tetapi kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam semua tanggung jawab yang kami berikan bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami pun percaya Tuhan akan terus memberkati keluarga jemaat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam setiap doa dan pengharapan mereka. Bagi mereka yang sakit, mari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang terus memberikan pengertian yang baik di dalam segala hal, menerima dan juga memulihkan bagi mereka. Bagi mereka yang berduka pada saat ini, Engkau pula memberikan mereka sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat dalam setiap pergumulan permasalahan, kami juga percaya bahwa mereka akan menemukan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami serahkan Kabupaten Murung Raya pada saat ini, siapa para pemimpin kami, baik pada saat ini PJ Kabupaten Murung Raya, bahkan juga para pemimpin-pemimpin ke pelosok-pelosok yang ada. Berkati mereka, hikmat, kebijaksanaan Tuhan terus tambahkan
sehingga Kabupaten Murung Raya semakin diberkati dengan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu terjadi bagi para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami percaya segala sesuatu yang baik telah kami terima dan kami akan jalani dengan kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.